Jadi minggu lalu coba saya cek, saya sudah menjelaskan tentang metode. Malah main-main ini nggak diberes. Kita memilih koefisien variabel basis atau bukan profit margins yang paling besar begitu ya. Kemudian untuk mencari pivots di dalam variabel basis yang sudah kita pilih, itu kita mencari perbandingan ruas kanan constraint dengan koefisien variabel basis yang sudah kita pilih itu yang terkecil. Tetapi saya menjelaskannya tidak seperti itu, tapi saya menjelaskannya adalah kenapa kita milih yang terkecil, karena ada sebuah argumentasi, yaitu ya bahwa constraint yang terpilih itu merupakan constraint yang kritis gitu ya, merupakan constraint yang kritis, yang mana kalau kita menghasilkan sesuatu barang lebih dari ketersediaan constraint yang kritis itu, maka tidak cukup begitu ya. Walaupun untuk resources yang lain itu mencukupi, sehingga produksi atau yang kita pilih itu adalah yang perbandingan ruas kanan constraint dibagi koefisien variabel basis yang terkecil. Ya, seperti itu. Handout-nya sudah saya bagi ya waktu itu ya, Mas Timur ya? Sudah, Prof. Sudah ya. Coba dipelajari. Kalau bingung silahkan tanya ke saya. Ya, itu. Karena apa yang dijelaskan, saya tidak ingin saudara itu pinter untuk menghitung, ya. Tapi saudara itu paham untuk ya kenapa hal itu kita lakukan begitu, sehingga ya harapan saya pemahaman saudara itu lebih permanen daripada hanya sekedar pandai menghitung ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, dan mungkin pertanyaannya sambil jalan supaya saya bisa mencapai target yang sudah ditentukan, saya akan menjelaskan tentang teori permainan. Ya, teori permainan. Jadi apa itu teori permainan? Itu menarik sekali karena ya merupakan sebuah ide dasar dari Putus.
Halo. Putus ya suaranya bapaknya. Iya. Besok kuliah libur atau masuk ya? Kenapa, Mas Busro? Gimana? Libur Mas. Libur. Oh, besok ya? Alhamdulillah libur. Iya, libur. Silakan kalau masuk Mas Susro. Alhamdulillah libur. Nggak sempat nyari referensi manajemen statis. Dia tanya problem jaringan begitu ya. Ya, Oke, Pak, udah. kita lanjutkan. Jadi masih tetap ini ya, co-host masih Mas Timur masih ya? Masih, Bro. Masih, oke. Jadi dalam hal ini teori permainan ini menjadi sangat penting ya di dalam mengelola persaingan agar supaya kita mendapatkan sebuah pilihan alternatif strategi yang terbaik begitu. Jadi saya tetapi tentunya persaingan ini tidak semua jenis persaingan itu bisa kita modelkan dalam bentuk yang hendak saya jelaskan ya. Tapi persaingan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ya, persaingan ini adalah sebuah persaingan yang zero sum. Zero sum. Ya, jadi misalkan ada dua pesaing A dan pesaing B begitu. Nah, yang dimaksud dengan zero sum itu adalah ya, kalau saya memilih sebuah strategi ya tertentu terhadap pesaing saya si B, maka saya mendapatkan sebuah reward taruh kata sebesar 25 juta. Ya. Pesaing saya si B yang kalah itu berarti dia harus membayar 25 juta. Jelas? Ini yang dimaksud dengan zero sum. Ya, ini yang dimaksud dengan zero sum. Jadi misalkan saya dan saudara Timur bersaing memperebutkan seorang gadis begitu. Nah, saya mempunyai 3 strategi, saudara Timur juga mempunyai taruh kata 4 strategi. Gitu kan? Nah, ternyata saya memilih strategi 2 dan saudara Timur memilih strategi 4. Posisi itu taruh kata saya menang, saudara Timur kalah. Maka saya mendapatkan uang dari saudara Timur sebesar 25 juta. Sedangkan saudara Timur harus membayar kepada saya jadi minus 25 juta. Jelas? Ini yang disebut sum. Ya. Nah, kenapa ini saya tekankan pertama kali? Karena sebuah permainan itu tidak selalu zero sum. Ya. Selalu zero sum. Saya ambil contoh ilustrasi, ya. Siapa yang belum pernah beli togel? Togel itu apa ya? Togel lotre, togel, lotre atau togel. Ya. Toto gelap. Saudara membeli lotre, halo, taruh kata Rp10.000.
saudara dapat nomor. Kalau nomornya itu keluar, saudara dapat 1 juta. Jelas. Saudara dapat 1 juta. Nah, yang ikut membeli lotre itu bukan hanya saudara, tapi yang lain-lain, ya, itu nomornya tidak cocok. Jelas, nomornya tidak cocok. Berarti apa? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Bandwidth-nya terlalu slow ya? Putus-putus ya? Iya Pak, Iya, Pak. putus-putus Pak. Putus. Sebentar, saya ganti jaringan aja dulu. Yang satunya malah mati. Mungkin kameranya dimatikan, Pak, biar lebih suaranya aja yang online. Kamera saya dimatikan ya. Betul, Pak. Biar lebih stabil. Ya, gini ya. Begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Komputer laptop saya ini baru, tapi sering putus-putus ini karena settingnya atau laptopnya jelek. Saya pikir laptopnya bagus karena harganya 23 juta, tapi putus-putus. Mungkin karena ini Pak, karena Mungkin video karena- SD Pak. Videonya Video? SD. Begitu. Iya, jadi mungkin videonya dimatikan lebih lancar. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pemainnya itu yang selain saya itu tidak mendapatkan 1 juta. Tidak mendapatkan 1 juta. Saya yang mendapatkan 1 juta. Begitu ya. Saya yang mendapatkan 1 juta. Dengan demikian, ya, situasi ini dianggap sebagai situasi yang tidak zero sum. Kalau saya menang, pilihan saya dapat 1 juta. Tapi kalau saya tidak menang, hanya keluar uang 10.000. Jelas, Pak Busro Punjung? Jelas. Jelas ya. Jadi ini yang disebut sebagai tidak zero sum. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu tidak sama dengan yang kalah, perolehan dan kerugiannya. Tapi ada yang menang selalu menang. Karena di situ ada 3 pemain sebenarnya. Siapa? Yang satu Bandar. Bandar menang terus gitu kan. Gitu. Jadi artinya apa? Pesan saya jangan beli lotre gitu. Yang kaya adalah bandarnya begitu kan. Seperti itu. Nah, apa namanya? Zero sum ini kita asumsikan ya, kita asumsikan bahwa saya menang 25, pesaing saya bayar 25. Begitu ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan zero sum. Kemudian yang kedua adalah ya, kebolehjadian ya, dari perolehan ya, kebolehjadian dari perolehan itu menang atau kalah itu adalah pasti, deterministik. Pasti atau deterministik. Nanti akan saya jelaskan. Ya, pasti atau deterministik. Tetapi alternatif pilihannya itu adalah probabilistik. Probabilistik.
ya, alternatif pilihannya, ya. Itu ya probabilistik. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bahwa keterkaitan antara strategi-strategi yang dimiliki oleh baik pemain A maupun pemain B itu adalah linear. Ya, linear. Jadi saya bisa gambarkan sebagai berikut. Ya. Oke. Misalkan saya mempunyai A, ini adalah saya. Ya. Kemudian lawan saya, pesaing saya B. Begitu ya. Nah, kemudian masing-masing punya strategi sebagai berikut. Ya, strategi sebagai berikut. Sebagai berikut. Kelihatan ya? Nah, B mempunyai 4 strategi. 1, ya, 2, 3, 4. Sorry. 4. Ya, ini B. Kemudian A juga mempunyai 4. Taruh kata 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, matriks ini bisa kita lihat sebagai berikut. Kalau A memilih strategi 1 dan B memilih strategi 1, maka A taruh kata ini permisalan ya. Maka A mendapatkan ya sebesar Rp500. 5.000 lah. Kemudian kalau A memilih strategi 1 dan B memilih strategi 2, ya, memilih strategi 2, maka A yang kalah. Misalnya minus 3.000. Dan taruh kata ini ya 3.500 ya. Kemudian di sini taruh kata minus 1.000. Ya. Kemudian di sini kalau A memilih strategi 2 ya. Dan B memilih strategi 1, misalkan minus 2.000 ya. Kemudian ini minus 1.250 dan ini ya. Ini adalah taruh kata 1.750. Ya, 1.750. Ya, kemudian selanjutnya di sini taruh kata ya 2.250. Sorry. 2.250. Kemudian ini 1.300.
Ya. Minus 1.300. Ini taruh kata 500. Ini adalah taruh kata 2.100. Ya, minus kita ambil contoh ilustrasi seperti itu. Ya. Kemudian di sini saya ambil taruh kata 600. Ini adalah ini minus 600. Ini adalah 3.750. Ini taruh kata 2.300 ya, minus ini misalkan 1.400 ya, seperti itu ya. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa A mempunyai 4 strategi dan B juga mempunyai 4 strategi. Jadi kalau A menang 5.000, maka B adalah ya rugi 5.000. Nah, matriks ini sudut pandang A. Ya, sudut pandang A. Jadi strategi 3, maka A menang 3.500. Artinya B harus membayar sebesar 3.500. Begitu ya? Sampai di sini jelas? Pak Asnofri, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau matriks ini dipandang dari sisi kemenangan B, maka matriks ini tinggal dirubah aja, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Oke? Jelas? Nah, tentunya dalam kondisi persaingan seperti ini, kita ingin atau berharap sebenarnya kalau ini permainan ini kita lakukan terus-menerus, berulang-ulang, kecenderungannya yang menang ini siapa ya? Mengerti? Kecenderungannya yang menang ini siapa ya? Gitu. Nah, pertanyaan ini akan terjawab ya pada ya penghampiran teori permainan ini. Akan terjawab. Ya, akan terjawab. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaannya adalah kalau taruh kata kecenderungan itu sudah terjawab, berapa sebenarnya kemenangannya? Ya, secara total kalau permainan itu diulang-ulang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menurut saudara? Informasi ini penting nggak buat saudara? Ya, ada 2 yang bisa kita ketahui adalah ya kecenderungannya kita menang atau kalah. Ya, itu 1. Yang kedua, kalau kita menang atau kalah, berapa sebenarnya kita menang atau kalah? Berapa besarnya kita menang atau kalah? Paham sampai di sini? Jadi teori ini akan menjawab 2 pertanyaan itu tadi. Ya, akan menjawab 2 pertanyaan itu tadi. Nah, ya, dengan informasi itu tadi, maka kita bisa menentukan
apakah kita perlu merubah strategi kalau kita kalah atau tidak karena kita telah menang. Jelas? Mau tanya Pak. Silakan Pak Asnovi Kurniawan. Ya. Pak, tadi kan katanya zero sum. Apakah zero sum itu satu menang satu kalah dengan amount yang sama atau ya artinya kalau dia menang 3.500 berarti pihak yang lain itu kalah 3.500. Apakah mesti begitu ataukah cukup menang atau kalah saja, Pak? Ya, jadi begini, ya, zero sum itu adalah apa yang saya peroleh sebagai kemenangan adalah kekalahan yang bagi yang lain. Jadi betul 3.500 saya peroleh, berarti orang lain harus membayar 3.500. Sesuai dengan matriks yang ada di sini. Jelas? Pertanyaan saudara yang kedua adalah ya, dengan kecenderungan ya, dengan kita ketahuinya kecenderungan tadi, maka kita bisa merubah strategi permainan tersebut agar supaya ya, kecenderungan kekalahan itu bisa menjadi kecenderungan kemenangan. Seperti itu. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik untuk menjawab dua hal tadi, ya. Apakah kita cenderung menang atau kalah? Dan yang kedua adalah berapa besarnya kemenangan kita ataupun kekalahan kita apabila permainan itu diulang-ulang. Ya, maka kita dalam hal ini juga mengetahui sebenarnya si A ini cenderung memilih strategi yang mana dari 4 strategi yang ada. Berapa kemungkinan si A memilih strategi? Demikian juga ya, seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Seperti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang saya bertanya pada saudara. Ya. Suppose kita memilih kita A memilih strategi 1. Ya. Apa yang saudara pikir kalau A memilih strategi 1? Apa doanya A terhadap B? Supaya B memilih. Apa doanya A terhadap B? Supaya B memilih strategi nomor 1 juga, Pak. Nomor 1, Pak. Oke. Ya. Tepat sekali. B memilih strategi 1. Ya. Tetapi dalam konteks ini tentunya kita tidak berpikir berapa yang kita peroleh kalau kita menang. Tapi dalam konteks ini kita selalu berusaha agar supaya kerugian kita seminimum mungkin. Kalau untung, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu gitu. Tapi yang paling penting bagi kita, kalau kita rugi, jangan rugi yang terjelek. Ya, jadi doa kita taruh kata di situ, tentunya A
memilih strategi 1, ya mudah-mudahan B memilih strategi 1. Ya. Tapi kemenangan dan kerugian itu lebih menghantui yang mana, Pak Asnofri? Lebih menghantui di B, Pak. Kekalahan kan? Ya, Lebih menghantui kekalahan daripada kemenangan. betul. Ya kan? Makanya nih, saya itu juga cerita ini. Indonesia ini kenapa nggak maju-maju? Karena Indonesia itu selalu optimis. Dulu kita itu adalah ya mempunyai pemerintahan yang kuat. Majapahit, Sriwijaya. Beda dengan orang Jepang. Ya, orang Jepang bilang bahwa kita ini bangsa yang kalah di bom atom sama Amerika. Gitu kan. Maka dia fight untuk bisa menang. Nah, kita ini kan sudah terbuai, kita ini bangsa yang besar, yang ini. Tapi nggak pernah bicara kenapa Sriwijaya itu hancur dan terpecah-pecah. Bersatu lagi Majapahit, ya kan? Hancur dan terpecah-pecah. Ini menarik, gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah secara objektif, karena ya kita tidak ada toleransi lagi. Ada pemikiran baru yang justru menjadi negara kecil-kecil. Demak, Mataram, Ternate, dan sebagainya, sampai Fak-Fak, pecah. Nah, saya berpesan, jangan sampai Indonesia yang sudah Nusantara itu pecah. Kita harus belajar sejarah. Ini menyimpang sedikit ya, tapi penting bagi kita semua. Kita pernah pecah. Ya. Kita pernah pecah gitu ya. Itu. Hati-hati tentunya dengan itu. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ya. Jadi yang menghantui itu adalah kerugian. Atas dasar itu, maka berdoa kita adalah ya kita kita tuh A ya. Kalau A memilih strategi 1, maka yang diharapkan oleh A jangan sampai B itu memilih strategi 2. Pak Asnofri? Oke? Ya, betul, Pak. Sepakat ya? Oke. Jadi artinya di sini yang kita pilih jangan sampai ini. 300. Jadi strategi 2. Demikian juga kalau A memilih strategi 2, ya, maka jangan sampai B memilih strategi 1. Jelas? Dan ini jangan sampai memilih strategi 4. Dan ini jangan sampai memilih strategi 3. Jelas? Jelas. Jelas. Itu A. Kan masing-masing boleh berdoa kan? Berdoanya masing-masing ya. Boleh berdoa. Ya kan? Boleh berdoa. Si B kan juga begitu. Kalau B memilih strategi 1,
maka doanya B terhadap A, ya, jangan sampai apa? A Strategi 1. memilih strategi 1. Ya. Dan jangan sampai, ya, kalau B memilih strategi 2, jangan sampai A memilih strategi 4. Ya kan? Jelas? Jangan sampai memilih strategi 1. Ya. Dan jangan sampai memilih strategi 4. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang ya. Sekarang kita mikir lagi nih. Dari masing-masing alternatif strategi yang dipilih A, 1, 2, 3, dan 4, maka apa yang diharapkan dari keempat strategi tadi? Ya, artinya apa? Artinya minus 300, minus 3.000, minus 2.000, minus 2.100, minus 2.300, itu kan adalah kerugian daripada A. Kalau yang terjelek, ya, terjelek. Apabila A memilih strategi 1, yang terjelek ada 300. Ya kan? Kalau A memilih strategi 2, yang terjelek adalah minus 200. 3.500, 2.000, dan minus 2.100. Nah, dari yang terjelek-jelek tadi, maka masih boleh kan mengoptimasikan. Ya. Saudara punya pilihan, ya. Pilihan, ya. Semua jelek. Dari yang jelek-jelek tadi, saudara kan masih mencari yang terbaik, betul nggak? Betul, Pak. Ya, seperti itu. Nah, atas pemikiran tersebut, maka kita bisa mengatakan yang terjelek-jelek ini, yang kurang jelek mana? Masih jelek sih. Adalah ini. Setuju? Bagi A. Betul? Nah, demikian juga B. B ini adalah kondisi yang terjelek. Ya. 5.000, 3.700, 3.500, dan 2.400. Ini yang dibayarkan B kepada A. Maka dari yang jelek-jelek ini, yang relatif jeleknya itu tidak terlalu jelek adalah ini. Jelas, Fani? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ya, dengan demikian dari yang terjelek-jelek ini, yang kurang jelek, ya, bisa saya katakan, ya, dari minimum ini kan minimum, minus 3.500 dalam baris ini. 2.000 adalah paling minimum. 2.100 adalah paling minimum.
2.300 adalah paling minimum. Dari yang minimum ini, yang paling maksimum adalah minus 2.000. Ya, minus 2.000. Jadi ini adalah nilai maksimum dari minimum, ya, atau disebut sebagai maksimin, ya, maksimin, ya. Nah, karena ini sudut pandang matriks ini adalah matriks kemenangan A, ini adalah maksimum, ini adalah maksimum, ini adalah maksimum, ini adalah maksimum. Maka yang saling garis merah ini disebut sebagai minimax. Minimax, ya, minimax. Nilai minimum dari nilai-nilai maksimum. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Regina Alvitasari? Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Kadek Dewi? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan dari sekarang. Jadi, kalau A cenderung memilih strategi 2 dengan chance paling celaka kalah sebesar minus 2.000, ya. Sedangkan B adalah memilih strategi 4 dengan chance kekalahan sebesar 2.400. Maka kita bisa melihat ini, kalau permainan itu diulang-ulang, sebenarnya ya perolehan dari A, ya, perolehan dari A maupun perolehan dari B itu terletak antara minus 2.000 dan 2.400. Ya, terletak antara minus 2.000 dan 2.400. Nah, persisnya berapa? Ini yang nanti akan kita cari. Ya, ini yang akan kita cari. Oke. Selanjutnya, kalau saya mau, ya, ada pertanyaan? Nah, karena di sini matriksnya adalah 4 kali 4, mungkin terlalu complicated. Ya, tapi kita berangkat dari contoh yang paling sederhana terlebih dahulu atau simple. Misalkan taruh kata, ya, ini saya sederhanakan, misalkan kita tidak mempunyai 4 strategi masing-masing. Kita hanya mempunyai 2 strategi sebagai berikut. Mempunyai 2 strategi sebagai berikut. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa gambarkan 5.000, 3.000, ya. Matriksnya adalah seperti ini. . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4
A, ini B, ini 5.000. 5.000, 3.000, 3.000, 3.500, ini. Sorry, ini minus ya. Minus. Di sini gitu ya. Sorry. 2.000 ya. Bentar. Seperti itu. Ya. Nah, ini strategi 1, ini strategi 2, ini strategi 1, ya, ini strategi 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya berpikirnya begini. Permainan ini tidak dilakukan cuma sekali. Coba sekali saya kalah. 2 kali kalah lagi. Ketiga kali menang. Keempat kali kalah. Kelima kali kalah. Dan seterusnya. Sampai N kali. Ya, sampai N kali. Sehingga kalau sampai N kali, berarti kita dalam hal ini ya dealing dengan ekspektasi. Ekspektasi. Ya, expected value. Ya, rata-rata dari ya permainan itu berapa begitu. Sehingga kita misalkan di sini ya adalah probabilitas A memilih strategi 1 itu adalah besarnya P dan ini adalah besarnya Q, maka ini besarnya adalah R ya, dan ini adalah S. Ya. P, Q, R, dan S. Ya. P, Q, R, dan S. Maka bisa kita katakan di sini ekspektasi A memilih strategi 1, ya. Ekspektasi A memilih strategi 1 adalah ya 500 ya kali R minus 3.000 500 atau 5.000 ya? 5.000. 5.000. Ya, 5.000. Ya, oke. 5.000 ya. Jadi 5.000. Aduh. Ya. Saya hapus dulu aja. Aduh. Oke, ini R. Ini S. Kemudian ini
B. B gitu ya. Sehingga di sini ekspektasi A memilih strategi 1 sama dengan 5.000 R minus 3.000 S. Ya, seperti itu. Sedangkan ya, E A 2 artinya ekspektasi A memilih ya, ekspektasi A memilih strategi 2 sama dengan minus 2.000 R plus 3.500 S. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Ya. Tetapi kita harus ingat R plus S sama dengan 1. R plus S sama dengan 1. Sehingga ya, R sama dengan 1 minus S. Oke? Prof, itu 500 atau 5.000, Prof? Ini. Ya, yang ya itu. 5.000, tapi menghapusnya agak susah ini. Jadi, Oh iya, ya. makanya sini 500. Ya. Ya. Sepakat ya, ini saya beri tanda deh. Saya beri tanda ini. Nah, itu. Ya. 5.000 artinya. Oke. Nah, dengan demikian ya. 1 minus S ya. Dengan demikian kita bisa substitusikan. Ya. EA1 A1 sama dengan ya 5.000 ya 1 minus S. 1 minus S minus 3.000 S. Jelas? Sehingga di sini EA1 sama dengan 5.000 ya minus 8.000. Ya kan? Oke. Dan EA2 sama dengan ya minus 2.000 ya 1 minus S ya plus 3.500 S. Jelas? Minus 2.000, Sehingga, Prof. Minus 2.000. Kurang kayaknya, Prof. Ya, oke. Ini kan? Ya kan? Sehingga di sini EA2 sama dengan ya minus 2.000 plus 5.500 S. Ini ya 2.000, 5.500 S. Oke. Nah, ini kita
Beri catatan ini ya. Ini. Ya, ini. Dan ini. Ya. Nah, kemudian itu adalah EA1 dan EA2. Ya. EA1 dan EA2. Nah, sekarang kita gambarkan di sini. Ya, EA1 dan EA2. Kita gambarkan ya dengan grafik sebagai berikut. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, baru kata seperti ini. Ini adalah 0 di sini. Ya. Dan 1 di sini. Probabilitas. Ya. Kita lihat di sini. Saya lewatin sini aja ya, hijau. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita gambar ini. Kita gambar, ini juga kita gambar. Caranya gambar gimana? Ya, caranya gambar adalah pada waktu EA1 sama dengan 0, ya, EA1 sama dengan 0, ya, ini, maka S berarti sorry. EA1, ya, oke, sorry, maaf. Pada waktu S, bentar, maaf, saya keliru. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Ya. Ini 0 dan 1, dan di sini adalah 1. Maka ini adalah, ya, di sini adalah S. S, R plus S. R plus S. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Plus S. Oleh karenanya R sama dengan 1 minus S. Nah, sekarang pada waktu, taruh kata di sini S. S sama dengan 0, maka EA1 sama dengan 500. Setuju? Ya. 5.000. Minus 5.000, bro. Ya, kita lihat ini. Ya. Pada waktu S sama dengan 0, maka dia 5.000. 8.000 kali 0 kan 0. EA1 5.000. Jelas? Jelas, Pak. Tetapi kalau S sama dengan 1, EA1 sama dengan minus 3.000. Lihat persamaan ini. Ya.
Sehingga kita bisa katakan pada waktu S itu sama dengan 0, maka EA1 sama dengan 5.000. Ya, taruh kata di sini. Nah, di sini. 5.000. Seperti itu. Ya. Pada waktu S sama dengan 1, berarti apa? R sama dengan 0, kan? Karena aku masih ada kuliah terus-terusan sampai seminggu. Iya kan? Nggak libur. Berarti R sama dengan, maka S sama dengan 1, maka dia minus 3.000. Taruh kata di sini. Oh, sorry. Minus 3.000. Ya. Di sini saya sebut minus 3.000. Ya. Nah, itu bergerak dari 0 sampai dengan 1, maka sebenarnya adalah ini. Paham? Paham. EA-nya itu adalah fungsi dari besarnya S. Ya, maka ini grafik ini saya sebut sebagai EA1. Ya. Nah, demikian juga yang ini, EA2. Demikian juga EA2. Nah, EA2 ini, kalau S itu sama dengan 0, maka EA2 atau minus 2.000. Ya, minus 2.000. Taruh ada di sini. Minus 2.000. Ya. Kalau S sama dengan 1, dia plus 3.500. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Di sini dah. Taruh kata. Skalanya ngawur ya ini ya. Sehingga garis EA2 itu adalah ini. Ini. Ya. Berapa tadi? 3.500. Ya kan? Adalah EA2. Ya. EA2. Ya. Asalnya mana? Dari mana? 3.500 S1 ya. Maka 5.500 kurangi 2.000. Nah, menarik. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Ekspektasi A. Kalau memilih strategi 1, kalau A memilih strategi 2, maka A berusaha mencari maksimin. Ya. Ini kan maksimin. Nah. Iya kan? Ini maksimin. Nah, ini. Setuju? Maksimin A. Iya kan? Oleh karenanya, konsep maksimin kita gunakan di sini.
Ya, kita ini ya, di sini. Terlalu tebal. Ya, sini. Kata seperti ini. Pada titik S di sini, ya ada dua di titik EA1 dan di titik EA2. Ya, pertanyaannya adalah, ya saya ulang, pertanyaannya adalah mana yang lebih minimum, A1 atau A2? Ada dua titik. A2. A2. Di sini masih A2. Ini di sini A1. Ya, A1. Jadi ini adalah nilai-nilai minimum. Jelas? Ya. Ini adalah nilai-nilai minimum. Ya. Tetapi dari nilai-nilai minimum ini ada yang maksimum, yaitu di sini. Jelas? Ada di sini. Jadi ini adalah maksimin. Maksimin. Sehingga ya, karena dia merupakan perpotongan EA1 dan EA2, maka pada titik ini adalah titik di mana ada garis pada garis EA1 dan ada pada garis 2. Sehingga kita bisa katakan di sini EA1 sama dengan EA2. 2 sama dengan ya Halo. Terus ya. hilang ya gambarnya ya. Masih ada enggak? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Gambarnya, Pak. Hilang. Yang kohas Masih.
Bisa share nggak Oh, ininya? Bisa Di- nge-share nggak? di share whiteboard atau gimana, Prof ya? Gambarnya tadi, di foto nggak tadi? Nggak ya? Hostnya Ya, Prof. dipindah aja, Mas. Saya Hostnya ada dipindah ke foto PPT Prof. aja. Ada. Saya foto Silakan. Saya ini ya. Saya Asnafiria More make co-host. Ya, sudah. bentar, Prof. Sudah bisa share belum? Ya, sebentar, Prof. Ya. Ya, oke, good. Ya. Jadi di situ ditulis ya EA1 sama dengan EA2. Berarti 5.000 minus 8.000 S sama dengan 2.000 plus 5.500 S. Ya. Oke. Jadi EA1 sama dengan 5.000 minus 8.000 S sama dengan minus 2.000 plus 5.500 S. Dan S dipindah, yang ada S-nya. Dipindah ke kanan sama dengan, sehingga ketemu 13.500 S. Iya kan? Ya. 13.500 S sama dengan 7.000. Betul nggak? Pak Asnofri, betul ya? Ya. Betul, Prof. Ya. Sehingga dalam hal ini ya, dalam hal ini S bisa ketemu, yaitu 7.000 per 13.500. Jadi 70 per 135. Oke? Jelas? Mas Timur, paham? Jelas, Prof. Jelas, ya. S ketemu. Maka R dengan mudah ketemu karena R sama dengan 1 minus S. Jadi besarnya adalah 65 per 135. Oke? Ya. 7. Jadi 65 per 135 itu R. 75 per 103. Sorry. Berapa tadi? 135, 170, 70, berarti 65 per 135 dan 70 per 135. Ya, itu R dan S. Ya, R dan S. Ya, jadi probabilitasnya R kita tahu, probabilitasnya S kita tahu. Nah,
Bagaimana dengan kondisi daripada atau siapa yang sebenarnya itu menang? Ya. Nah, perpotongan dari EA1 dan EA2, ya, perpotongan, ya, titik perpotongan dari EA1 dan EA2 adalah sebuah kondisi atau titik keseimbangan, disebut sebagai titik keseimbangan. Ya, di mana kalau permainan itu dilakukan terus-menerus begitu, maka posisinya akan menuju pada titik perpotongan antara EA1 dan EA2. Ya. Nah, besarnya berapa besarnya? Besarnya adalah ya tinggi dari titik tersebut. Ya, tinggi dari titik tersebut. Ya. Jadi kalau di atas garis datar hijau, maka berarti positif. Ya, positif kan? Berarti itu adalah kemenangan A. Tapi kalau perpotongannya itu ada di bawah garis hijau, maka dikatakan ya A selalu kalah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti Pak, titik maksiminnya jadi positif kalau misal gitu ya Pak? Karena perpotongannya ada di atas ini, garis X, 0 sampai 1. Maksiminnya ya maksimin. Tetapi perolehan kita, perolehannya positif. Ya. Itu tadi kan kondisi terjelek. Dari kondisi yang terjelek tadi, yang kurang jelek adalah maksimin. Paham? Oke, Pak. Ya. Kondisi yang kurang jelek dari yang terjelek. Tetapi kalau sudah kita bermain, itu kan kapan kita memilih R dan S atau B memilih R dan S? Kapan A memilih P dan Q? Itu kan random. Ya. Jadi perolehan itu bukan maksimin. Yang negatif tadi, perolehan itu bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif gitu. Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang exercise kalau EB1 dan EB2. EB1 dan EB2. Ya, kalau EB1 dan EB2 maka ya bisa kita tulis di situ ekspektasi B memilih strategi 1 adalah 500 play minus 5000 P ya minus 2000 Q. Setuju? Nggak dibalik ya Pak? Hah? Positif negatifnya nggak dibalik? Nggak usah dibalik. Nanti malah bingung. Biar saja kan kita sudah menandai ya bahwa
kemenangan B itu adalah bukan maksimin tapi minimax. Jadi nggak usah dibalik, nanti malah bingung. Oke Pak. Berarti nanti titiknya cuman dari grafik 1 itu aja ya Pak? Karena nilainya nggak dibalik. Ya, betul. Betul. Cuma ini saya ingin menjelaskan untuk lebih pahamnya begitu ya. Kita lihat dari sudut pandang B gitu loh. Itu dulu. Oke Pak. Jadi kembali ya. Ekspektasi B memilih strategi 1 adalah 5.000 P minus 2.000 Q. Ya, minus 2.000 Q. Kemudian ekspektasi B memilih strategi 2 adalah minus 3.000 P ya, plus 3.500 Q. P plus Q sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 minus Q. Oke? Ya. Nah, kemudian digambar. Ya. Digambar gitu. Ya. Oke, kita ganti saya yang share, Mas. Ya. Siap, Prof. Ya. Saya yang share ya sekarang ya. Ya, sudah. Ya, saya sekarang yang share. Kok nggak bisa? Ya, ini. Ya, jadi tolong saya didiktekan tadi berapa? 5.000. 5.000 P minus 2.000 Q Pak. 5.000 P minus 2.000 Q minus 2.000 Q. Sama EB1 sama dengan B1. minus 5.000 P kurang 2.000 Q. P1 gitu kan? Ini Ya. kan? Ya, Pak. Terus Ya, Pak. satunya berapa? EB2 sama dengan minus 3.000 P P tambah 3.500 Q. 3.500 Q sama dengan E B2. Ya, di mana P sama dengan 1 minus Q. Maka di situ saya katakan bahwa ya 5.000 ya 5.000 ya 1 minus Q minus 2.000 Q, ya kan? Sama dengan E B1 sama dengan ya, sama dengan 5.000 minus 7.000. Ini sama dengan ya ini ya Mas Sister. Ini sama dengan ya. Kemudian ini sama dengan 5.000 ya minus 7.000 Q. Itu ya. Sama dengan E B1. Kemudian 1 minus 3.000 ya, 1 minus Q ya plus 3.500 Q sama dengan ya sama dengan EB2. Itu kan? 2 ini sama dengan minus 3.000
ya, minus plus 6.500. Q sama dengan EB2. Nah, EB1 sama dengan EB2. Itu kan? Nah, artinya apa? Jadi 5.000 minus 7.000 Q sama dengan minus 3.000 plus 6.500 Q. Maka Q sama dengan berapa itu? 8.000 dibagi berapa? 7.000 tambah 16, 135, 135.000 ya. 8.000 dibagi 13.500, betul ya? 13.500 betul. Ya, 13.500. Sehingga di sini Q sama dengan 80 per 135. Maka P sama dengan, betul ya, 80 per itu ya. 80, 20, 55 per 135. Gitu kan ya. Nah, di sini kita gambar di sini. Ya. Di sini. Anggap lurus ya ini. Gitu. Kita gambar ini. Mana? EB1 ini 5.000 ya. Minus 7.000 Q. Pada waktu Q sama dengan 0, EB1 sama dengan 500. Ya, 500. Pada waktu Q sama dengan 1, ya, maka dia minus 2.000. Ya kan? 2.000 ya. 2.000. Sehingga kita bisa gambarkan di sini. Iya. Seperti ini. Ya. Nah, perhatian ya. Karena saya tidak menggunakan skala yang benar, bisa jadi gambar ini nanti masih di atas gitu loh. Ngerti maksudnya? Tapi kalau yang menggunakan gambar yang benar, skala yang benar bukan maksud saya, maka tidak seperti ini lah gitu ya. Karena saya kan ngawur ini. Ini apa namanya? Apa namanya garisnya itu ya. Untuk EB2 itu adalah pada waktu Q sama dengan 0, taruh kata Q sama dengan 0, dia minus 3.000. Ya, minus 3.000 ada di sini. Ya. Seperti itu. Kemudian pada waktu Q sama dengan 1, dia adalah 3.500. Taruh ada di sini. Ya. Sehingga gambarnya adalah taruh kata di sini. Ya, kayak sini deh gitu ya, sehingga ada di bawah gitu. Ya. Seperti itu maksud saya.
Ya, seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita tahu besarnya Q, ya, itu ada di sini. Oops, sorry. Ya. Q ada di sini. Ini Q, ini, ya. P ada di sini. Ya. Ini adalah Q. Ya, ini adalah P. Ya. Nah, kemudian ya, pertanyaannya adalah B. Kalau tadi A adalah maksimin. Kalau B adalah minimax, ya, minimax. Maka kalau kita buat garis di sini, ya, warnanya taruh kata hitam, kita buat garis di sini. Oh, kok masih kuning? Ini, sini. Oh. Ya, di sini. Masih sini, ya. Oke. Ya, kita lihat. Bukan maksimin, tapi minimax. Minimax. Ini dan ini, ya kita ambil yang maksimum. Ini dan ini kita ambil yang maksimum. Jadi maksimumnya adalah ini. Ini. Kemudian ini. Ya. Ini maksimum-maksimum semua. Tapi dari maksimum-maksimum ini, yang minimum adalah titik ini. Nah, seperti itu. Ya, titik seperti di titik itu. Jadi artinya apa? Artinya ya karena skalanya ini nggak konsisten, ya gambarnya menjadi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah saudara paham terlebih dahulu ya fungsi-fungsi minimax dan maksimin. Ya, maksimin dan minimax. Itu yang paling penting. Ya. Berarti untuk kasus ini nilai maksimin dan minimaxnya sama ya? Ya, sama. Kalau di dalam literatur, saudara lihat di literatur itu dilihat sebagai sebuah saddle point, titik pelana. Ya kan seperti pelana gitu loh, seperti pelana. Ya, baik dari bawah, dari atas ataupun dari ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Tingginya itu tadi disebut sebagai value of the game. Artinya berapa puluh kali permainan diulang, maka secara populasi data-data yang kita peroleh rata-rata ada di ketinggian itu. Sehingga ketinggian itu ada di atas atau di bawah. Gitu loh. Jadi kalau taruh kata bagi si A, ketinggian itu ada di bawah, berarti apa itu namanya? Permainan ini merugikan bagi saya, sehingga saya harus berubah strateginya. Ya, saya harus berubah strateginya. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, nanti bisa dengan contoh-contoh kasus. Nah, pada situasi ini kita masih sederhana banget. Hanya ada 2 strategi.
P dan Q, R dan S. Pertanyaannya adalah, kalau strateginya itu banyak, bagaimana Pak? Ya, P, Q, R, S, T, U. Seperti tadi saya memberi contoh, strateginya 4. Bagaimana? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, tadi saya bilang strateginya ya, strateginya yang lebih dari 2. Yang kedua adalah, kalau pemainnya lebih dari 2, bagaimana? Iya kan? Ada A, ada B, ada C. Masing-masing punya strategi, tidak selalu sama 4 dan 4. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Jelas? Nah, inilah. Di dalam bisnis seperti itu. Masing-masing punya pilihan strategi, dan pesaingnya itu tidak hanya 2, tapi banyak. Nah, ini menjadi menarik ini kalau seperti itu. Ya. Nah, model pendekatannya sudah ada begitu. Cuma saudara kalau mau ambil kasus ini, ya, sebagai sebuah tesis, bagus sekali. Sehingga ada guidance sebelum kita memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan persaingan itu atau merubah strategi. Ya, seperti itu. Nah, kalau strateginya banyak, apakah bisa secara grafis seperti ini? Tentunya tidak. Maka kita kembali ke simplex. Paling saya tekankan, simplex. Oke? Ya. Nah, minggu depan saya akan beri contoh-contoh soal dan saya kembangkan, selesaikan terlebih dahulu untuk 3 lebih dari 2 strategi terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa permasalahan persaingan. Ya, saya kira itu. Oke, sementara malam ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu kita sampai minggu depan. Jadi game teori baru sampai yang metode grafis, ya, seperti itu. Nanti saya lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Prof, mungkin untuk handout game teori ini boleh di-share dulu, Prof, karena minggu kemarin masih handout-nya yang metode simplex. Ya, oke. Yang ini maksudnya. Oke, nanti saya kirim, lihat WA saja ya. Ya, baik, Prof. Saya lihat WA. Lihat WA. Handout-nya mesti saya cari dulu begitu. Yang ininya. Ya. Ada tapi di laptop satunya yang rusak. Jadi nanti saudara kirim WA ke saya, nanti saya kirim aja deh. Terus nanti disebar ke rekan-rekan saudara gitu ya. Saya kira itu. Oke, baik. Itu ya Mas Timur ya. Siap, Prof. Sudah pada absen semua? Sudah, Pak. Pak. Ya, yang belum absen kemarin sudah saya absenkan. Masih ada yang belum, Mbak? Sudah nggak ada ya? Siapa Pak. itu? Lupa. Sudah ada. Oke, kalau ada yang belum, di WA saja saya.
Ya, memang nggak langsung saya ini ya. Kalau saya pas nggak buka, ya nggak saya perbaiki. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sehat selalu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudara-saudara semua. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Prof. Terima kasih, Prof. Malam. Terima kasih, Prof. Malam. Terima kasih. Selamat malam.